2 dengan saya Aryani Trihapsari dengan NIM 6424170 bersama dengan 4 rekan saya lainnya. Perkenalkan, nama saya Fanya Putri Sofia dengan NIM 6424131. Saya Destia Meliana dengan NIM 6424118. Saya juga Devianti dengan NIM 6424142. Dan saya Vera Mudani dengan NIM 6424143. Dalam rangka memenuhi tugas proyek perpajakan, kami akan membahas salah satu pajak yang paling sering terjadi pada kegiatan usaha, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pada video ini kami akan memberikan gambaran umum tentang pajak pertambahan nilai dan juga bagaimana cara menghitung serta pengisian SPT untuk pajak pertambahan nilai. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pengertian PPN, dasar hukum, tarif yang berlaku, karakteristik PPN, objek PPN, hingga mekanisme dan contoh perhitungan melalui studi kasus. Berikut penjelasannya. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pajak. Pajak tidak memberikan imbalan langsung, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh semua warga negara secara tidak langsung. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan, bandara, hingga fasilitas umum lainnya. Ada di bidang pendidikan seperti pemerintah membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan beasiswa. Di bidang kesehatan juga ada pembangunan rumah sakit, adanya puskesmas, hingga penyediaan alat kesehatan, dan lain-lain. Apa itu PPN? PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa dalam setiap tahap produksi dan distribusi. Beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, tetapi dipungut dan disetor oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Tarif umum 11% berlaku sejak 1 April 2022. Ini adalah tarif yang dikenakan untuk sebagian besar transaksi jual beli barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam negeri. Tarif ekspor BKP atau JKP 0% jika Anda menjual atau mengekspor BKP atau JKP ke luar negeri. PPN yang dikenakan adalah 0%. Ini sering disebut sebagai zero rate dan bertujuan agar barang atau jasa ekspor tidak dibebani pajak domestik. Oke, yang terakhir yaitu tarif khusus untuk barang mewah atau PPN BM. Berbeda, ini adalah tarif tambahan yang hanya dikenakan pada barang kena pajak yang tergolong mewah. PPN BM pajak penjualan atas barang mewah. Besaran tarifnya bervariasi tergantung jenis barang mewahnya. Saya ingin menjelaskan karakteristik PPN. Yang pertama yaitu pajak objektif atau artinya dikenakan berdasarkan objek barang atau jasa. Yang kedua pajak tidak langsung atau konsumen menanggung PKP memungut. Yang ketiga yaitu netral atau tidak memihak atau berlaku sama untuk semua konsumsi. Yang keempat yaitu metode kredit dikurang PPN dibayar sama dengan PPN keluaran dikurang PPN masukan. Yang kelima multi stage tax atau dikenakan di setiap tahap rantai pasok. Yang keenam yaitu non kumulatif atau artinya hanya dikenakan pada nilai tambah. Baik, selanjutnya itu ada objek PPN. Yang pertama itu penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam negeri. Yang kedua, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam negeri. Yang ketiga itu impor BKP. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar negeri. Dan yang keenam, ekspor BKP dan JKP atau tarif 0%. Pengecualiannya, barang atau jasa strategis seperti bahan pokok, jasa kesehatan, dan keagamaan. Selanjutnya, ada mekanisme perhitungan PPN. Yang pertama-tama, kita harus tahu dulu rumus PPN, yaitu PPN sama dengan PPN keluaran dikurang PPN masukan. PPN keluaran itu PPN yang dipungut dari penjualan, dihitung dari dasar pengenaan pajak atau DPP penjualan dikaitkan dengan tarif PPN. Yang kedua itu ada PPN masukan, PPN yang dibayar saat pembeli, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dari pembelian barang atau jasa untuk kegiatan usaha.
Hasil perhitungannya itu kurang bayar berarti disetor ke negara jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Yang kedua, lebih bayar berarti dikompensasikan atau direstitusi jika PPN masukan lebih besar, bisa diminta kembali atau dipakai untuk masa pajak berikutnya. Yang ketiga itu ada nihil, yang berarti tidak ada penyetoran jika PPN keluaran dan masukan sama besar. Baik, selanjutnya saya, Riani Trihapsari, akan menjelaskan terkait dengan studi kasus yang kelompok kami ambil untuk menghitung PPN, yaitu kami menggunakan transaksi pada PT Global Electric Nusantara bulan Januari 2025. Seperti yang sudah tertera pada profil perusahaan, perusahaan ini bergerak pada perdagangan besar komputer dan perlengkapannya. Ada total 10 transaksi yang terjadi pada bulan Januari yang dimulai pada tanggal 5 Januari di mana PT Global Electric Nusantara mengimpor 50 unit laptop Dell Inspiron 14 dari Dell Technologies USA dengan nilai CIV-nya sebesar Rp262.500.000 dan bea masuknya sebesar Rp13.125.000 bersama dengan nomor faktur yang tertera. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari, perusahaan mengimpor 100 unit spare part motherboard dari Shenzhen Tech Components Co. Ltd. China dengan nilai CIV-nya sebesar Rp60 juta dan bea masuknya sebesar Rp6 juta dengan nomor faktur yang tertera. Kemudian, pada tanggal 10 Januari, perusahaan menjual 15 unit laptop kepada toko Prima Komputer dengan NPWP yang tertera sebesar Rp75 juta dengan nomor faktur yang tertera. Kemudian pada tanggal 11 Januari, PT Global Electric Nusantara menjual 20 unit mouse kepada PT Cipta Digital dengan NPWP yang tertera sebesar Rp6 juta dengan nomor faktur yang tertera. Kemudian pada tanggal 12 Januari, perusahaan membeli 30 unit monitor LG dari PT Sinar Elektronik Indonesia dengan NPWP yang tertera dengan nilai DPP-nya sebesar Rp48 juta. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari, perusahaan mengembalikan 5 unit monitor LG kepada PT Sinar Elektronik Indonesia karena kerusakan barang. Retur ini mengurangi PPN masukan sebesar Rp880.000. Kemudian di tanggal 18 Januari, perusahaan menjual 40 unit keyboard Logitech kepada toko digital komputer dengan nilai DPP sebesar Rp12 juta. Di tanggal 25 Januari, perusahaan mengekspor 10 unit monitor LG kepada Techworld Ltd Singapura dengan nilai ekspor sebesar Rp20 juta. Ekspor ini dikenakan PPN 0%. Kemudian di tanggal 26 Januari, perusahaan menjual 10 hard disk kepada CV Megadata sebesar 5 juta dengan nomor faktur yang tertera. Kemudian di transaksi terakhir, perusahaan memperoleh jasa instalasi rak gudang dari PT Cahaya Teknik Mandiri dengan nilai DPP sebesar Rp25 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan PPN PT Global Electric Nusantara. Saya akan ambil pada transaksi pertama, yaitu 5 Januari, di mana perusahaan mengimpor 50 unit laptop dengan CIV-nya sebesar Rp262.500.000 dan bea masuknya itu sebesar Rp13.125.000. Untuk jika kita ingin mengetahui berapa besaran tarif beanya, kita perlu membagi bea dibagi dengan CIV dikali dengan 100%. Dihasilkan tarif beanya itu sebesar 5%. Kemudian, untuk menghitung DPP atau dasar pengenaan pajak impor, kita perlu menambahkan CIV dengan bea masuk. CIV-nya itu sebesar Rp262.500.000 dan bea masuknya itu sebesar Rp13.125.000. Hasilnya yaitu sebesar Rp275.625.000. Lanjut, kita akan menghitung PPN impornya dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak dikali dengan PPN yang berlaku pada saat itu. Karena transaksi ini terjadi pada tahun 2025, maka PPN yang berlaku pada tahun 2025 yaitu sebesar 11%. Dihasilkan PPN-nya itu sebesar Rp30.318.750. Dengan menggunakan metode yang sama,
untuk di setiap transaksi selanjutnya dihasilkan untuk transaksi kedua, yaitu dasar pengenaan pajaknya sebesar 66 juta dikalikan dengan 100%, yaitu besaran tarif PPN-nya, dihasilkan PPN-nya itu sebesar Rp7.260.000. Kemudian pada transaksi ketiga, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar Rp75 juta dengan PPN-nya itu sebesar Rp8.250.000. Kemudian pada transaksi keempat, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar Rp6 juta dan PPN-nya itu sebesar Rp660.000. Kemudian pada transaksi kelima, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar Rp48 juta dengan PPN-nya itu sebesar Rp5.280.000. Kemudian pada transaksi keenam, dasar pengenaan pajaknya itu ada Rp8 juta dan PPN-nya itu sebesar Rp880.000. Pada transaksi 7, besaran pengenaan pajaknya itu sebesar Rp12 juta dan PPN-nya itu sebesar Rp1.320.000. Pada transaksi ke-8, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 20 juta dan tarif PPN itu 0%. Karena pada transaksi ke-8 ini merupakan kegiatan ekspor yang dikenakan tarifnya sebesar 0%. Sehingga PPN-nya itu Rp0 atau tidak ada. Kemudian pada transaksi ke-9, dasar pengenaan pajaknya itu sebesar Rp5 juta dan besaran PPN-nya itu sebesar Rp550.000. Kemudian dasar pengenaan pajak untuk transaksi terakhir pada tanggal 28 yaitu Rp25 juta dan PPN-nya itu sebesar Rp2.750.000. Nah, selanjutnya ini adalah tutorial pengisian SPT PPN. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengisian SPT masa PPN formulir 1111 berdasarkan data perusahaan PT Global Elektronik Indonesia untuk masa pajak Januari 2025. Data yang digunakan ini meliputi identitas perusahaan, transaksi penyerahan dan perolehan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, serta juga perhitungan pajak keluaran dan juga pajak masukan. Pengisian SPT ini itu bertujuan untuk melaporkan kewajiban pajak pertambahan nilai atas transaksi penyerahan dan perolehan barang kena pajak maupun jasa kena pajak dalam suatu masa pajak tertentu. Nah, selanjutnya ini adalah pengisian formulir 1111, di mana ini adalah surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN, atau biasa disebut juga dengan formulir induk PPN. Nah, kita bisa mengisi formulir ini jika kita sudah mengisi atau merekap dari segala transaksi dari formulir 1111A1 sampai dengan 1111B3 dan kita rekap di dalam formulir 1111AB. Dan sehingga hasil dari rekapnya itu yang di formulir AB itu dapat kita pindahkan atau kita masukkan ke hasil akhirnya ini ke dalam formulir 1111 atau formulir induk. Nah, sama seperti formulir sebelumnya atau formulir lainnya, bahwa sebelum mengisi data pajak masuk ataupun keluaran, itu kita harus mengisi terlebih dahulu untuk nama PKP, alamat, nomor telepon, nomor HP, NPWP, masa, dan juga pembetulannya. Dari data yang kita punya bahwa nama PKP-nya ini adalah PT Global Elektrik Nusantara. Lalu untuk alamatnya ini di Depok Barat nomor 22 Jawa Barat. Dan untuk data telepon ini juga kita memiliki, kita masukkan juga ke kolom sesuai dengan data teleponnya. Dan untuk data HP-nya ini tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Lalu ada di mana bagian KLU, di mana KLU ini merupakan kode dari DJP-nya sendiri. Dan untuk data yang kita miliki, untuk kodenya itu di 46521. Lalu untuk NPWP-nya juga ada, kita masukkan NPWP PKP tersebut sesuai dengan kolom NPWP-nya. Lalu untuk masanya ini, dikarenakan kita menghitung masa pajak periode di bulan Januari 2025, maka kita masukkan saja masanya itu 0101 di tahun 2025. Dan untuk pembetulannya itu 0 karena tidak ada pembetulan SPT lainnya ataupun sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pengisiannya, di mana di bagian 1 ini adalah penyerahan barang dan jasa, yang A ini terutang PPN, untuk bagian A1 adalah ekspor, di mana
bahwa PKP PT Global Electric Nusantara ini ada kegiatan ekspor, yaitu untuk jumlah DPP-nya di 20 juta rupiah. Lalu untuk di A2 sampai dengan di A4 ini tidak ada data tersebut, maka kita kosongkan saja. Kita langsung saja masuk ke perhitungan di A5, di mana ini adalah penyerahan yang dibebankan dari pengenaan PPN dengan jumlah dari 1A, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5. Jadi untuk jumlahnya itu sebesar 20 juta rupiah kita masukkan ini ke dalam bagian di 1A5. Lalu di 1B ini yaitu tidak terutang PPN itu juga tidak ada, kita kosongkan saja. Lalu di bagian 1C ini adalah jumlah seluruh penyerahan 1A ditambah dengan 1B. Dikarenakan hanya ada datanya di 1A saja, maka kita langsung masukkan saja untuk datanya itu di 20 juta rupiah. Lalu selanjutnya ini yang di bagian kedua itu penghitungan PPN kurang bayar ataupun lebih bayar. Di bagian 2A ini pajak keluaran yang harus dipungut sendiri jumlah PPN pada 1A2, di mana ini itu untuk yang kita peroleh dari data tersebut bahwa PPN ini Rp10.780.000, dan untuk di bagian kedua P ini tidak ada datanya, dan langsung saja kita lanjut ke bagian 2C di mana pajak masukan dapat diperhitungkan. Nah, untuk pajak masukan ini juga sudah kita miliki datanya itu sebesar Rp44.728.750. Kita masukkan, lalu kita hitung di bagian 2D-nya ini PPN yang kurang atau lebih bayar. Nah, sehingga kita memperoleh dari hasil perhitungan tersebut, kita peroleh bahwa PKP PT Global Electric Nusantara ini memiliki PPN yang lebih bayar pada SPT yang dibetulkan atau pada SPT yang sudah kita hitung itu sebesar Rp33.948.750. Dan untuk yang di bagian 2 ini tidak ada karena tidak ada yang dibetulkan untuk SPT-nya sendiri. Lalu kita masukkan saja untuk di bagian 2F ini di mana PPN yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan itu ada di Rp33.948.750. Nah, selanjutnya jika sudah kita dapat hitungkan atau kita mengetahui kurang bayar atau lebih bayarnya, kita langsung masuk kepada di bagian 2H di mana PPN lebih bayarnya kepada kita pilih atau kita beri tanda X itu kepada bagian yang pertama, butir 2D diisi dalam hal SPT bukan pembetulan. Lalu olehnya itu juga kita isi kepada PKP pasal 9 ayat 4B yaitu PPN. Lalu ini yang selanjutnya diminta itu kita pilih atau kita bertanda silang kepada kolom yang ketiga dikembalikan atau direstitusi. Lalu selanjutnya ada bagian khusus restitusi untuk PKP. Kita pilih atau beri tanda X ini kepada pasal 9 ayat 4C PPN dilakukan dengan pengembalian pendahuluan. Lalu selanjutnya di bagian ketiga ini PPN terhutang atas kegiatan membangun sendiri dikarenakan PT Global Electric ini tidak ada data tersebut, jadi kita tidak perlu isi atau kita kosongkan saja. Kita lanjut ke transaksi berikutnya di mana pengisian yang keempat ini pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi juga tidak ada. Jadi kita lanjutkan saja ke bagian yang kelima, pajak penjualan atas barang mewah juga tidak memiliki data tersebut. Jadi kita lanjut saja ke bagian yang keenam di mana ini adalah kelengkapan SPT. Nah, dari PKP PT Global Electric Nusantara ini juga kita memiliki kelengkapan SPT-nya yaitu untuk pengisian formulir 111AB, A1, A2, B1, B2 dan juga B3, maka kita beri tanda X ataupun tanda silang pada setiap kotaknya. Lalu untuk SPT ini juga dilakukan di Depok di tanggal 28 Februari 2025. Untuk pengurus kuasanya ini adalah nama jelasnya ini dari kelompok 2 dengan jabatannya Direktur Keuangan, dan juga ini adalah PKP bukan untuk kuasa. Nah, selanjutnya jika sudah kita rekap dan juga sudah kita hitung atau catat setiap pajak keluaran juga masukkan dalam satu masa
periode pajak tertentu, selanjutnya itu kita masukkan ke dalam formulir induk atau formulir 1111, yaitu surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Seperti formulir sebelumnya, sebelum mengisi ke dalam penyerahan barang dan jasa ataupun kita perincikan ke dalam formulir ini, kita harus mengisi terlebih dahulu untuk nama PKP, alamat, nomor telepon, NPWP, dan masa dan juga pembetulannya. Untuk nama PKP-nya ini yaitu PT Global Electric Nusantara. Untuk alamatnya itu di Depok Barat nomor 22 Jawa Barat. Dan untuk nomor teleponnya itu juga sudah ada sesuai dengan data yang kita punya. Untuk nomor HP-nya tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Untuk KLU ini merupakan kode dari DJP-nya tersendiri. Dan untuk data yang kita miliki untuk KLU-nya itu di 46521. Serta untuk NPWP PKP-nya itu ada sesuai dengan data yang kita miliki juga, yaitu di 12.348.9/012.012.000. Lalu untuk masanya ini kita menghitung periode masa bulan Januari di tahun 2025, maka kita tulis 0101 di tahun 2025. Dan untuk pembetulannya itu ke 0 karena tidak ada pembetulan ataupun lainnya. Nah, selanjutnya untuk ke dalam pengisian SPT formulir induk ini, yang pertama ini penyerahan barang dan jasa. Untuk bagian A ini terutang PPN hanya ada kegiatan diekspor di bagian 1A1 yaitu sebesar 20 juta rupiah. Lalu untuk di 2, 3, 4, 5 lainnya itu tidak ada, sehingga untuk di 1B-nya ini tidak terutang PPN. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengisian formulir 1111AB, di mana formulir ini merupakan rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Jadi di sini itu mencatat segala atau merekap segala pajak masukan atau pajak keluaran dari formulir 1111A1 sampai dengan di formulir 1111B3. Di mana sebelum untuk mengisi data-data tersebut, kita juga harus mengisi terlebih dahulu di bagian nama PKP, NPWP, masa, dan juga pembetulannya. Untuk nama PKP, NPWP, dan masanya itu juga masih sama seperti formulir-formulir lainnya, bahwa PKP-nya ini adalah PT Global Electric Nusantara, NPWP-nya juga sama, masanya juga sama, dan juga pembetulannya juga masih sama. Langsung saja kita masuk ke dalam pengisian DPP dan PPN-nya di setiap masing-masing formulir. Jadi untuk di bagian 1 ini rekapitulasi penyerahan ada 3 bagian, di mana untuk 1A tersendiri itu adalah ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud ataupun JKP. Nah, untuk di bagian 1A ini dapat kita peroleh datanya dari hasil formulir A1, di mana untuk DPP formulir A1 ini adalah 20 juta untuk kegiatan DPP ekspornya, dan untuk PPN-nya itu tidak dikenakan dikarenakan kegiatan ekspor, jadi bebas PPN atau PPN itu 0%. Jadi di bagian 1B1 ini dapat kita peroleh datanya ini dari hasil formulir A2, di mana untuk DPP-nya ini di 98 juta rupiah dan untuk PPN ini di 10.780.000 rupiah. Lalu untuk di bagian 1C ini perincian penyerahan dalam negeri, dari data yang kita miliki bahwa PT Global Electric Nusantara ini tidak menghitung untuk PPN barang mewahnya, jadi tidak kita isi atau kita lanjutkan saja ke bagian berikutnya. Lalu di bagian yang kedua ini ada rekapitulasi perolehan, dan di mana untuk di bagian 2A ini adalah impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar dari pabean juga. Di mana untuk bagian 2A ini dapat kita peroleh datanya itu dari hasil formulir B1 dengan jumlah DPP-nya ini sebesar 341.625.000, dan untuk total PPN yang dikenakan dalam 2A ini yaitu sebesar 37.578.750 rupiah. Lalu di bagian 2B ini merupakan perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PME itu dapat dikreditkan. Nah, untuk
data pengisian 2B ini dapat kita peroleh datanya dari hasil formulir di B2, di mana untuk jumlah DPP-nya itu sebesar 60 juta rupiah kita masukkan, dan untuk PPN-nya ini totalnya di 7.150.000 rupiah kita masukkan juga. Dan untuk di 2C ini adalah impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas. Nah, dari data yang kita miliki bahwa PT Global Electric Nusantara ini tidak memiliki transaksi atau pajak impor atau perolehan yang PM tidak dapat dikreditkan atau perolehan yang mendapat fasilitas. Dikarenakan tidak ada transaksi hal tersebut, maka kita tidak isi atau kita kosongkan saja. Langsung saja kita lanjut ke di bagian 2D, di mana itu jumlah perolehan dari 2A, 2B, dan juga 2C. Kita jumlahkan saja. Di B1 dan B2 itu kita totalkan, kita jumlahkan mendapatkan hasil di 406.625.000 rupiah. Lalu untuk total PPN yang terhitung itu dari B1 dan juga B2 sebesar 44.728.750 rupiah. Nah, langsung saja untuk yang di bagian yang ketiga ini adalah penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Di 3A ini adalah pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan. Itu merupakan hasil dari perhitungan 2A ditambah 2B, yaitu sebesar untuk pajak masukannya di 44.728.750 rupiah. Lalu yang di bagian 3B ini adalah pajak masukan lainnya. Yang pertama itu B1, kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Nah, jadi dari data yang kita miliki dan sudah kita rekap juga bahwa PT Global Electric Nusantara ini memiliki kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya, atau PT Global ini itu memiliki pajak lebih bayarnya ini sebesar Rp33.948.750 rupiah. Dan untuk di B2 dan B3-nya ini tidak ada, dikarenakan kami tidak menghitung atau tidak ada pembatalan SPT PPN di masa pajak berikutnya ataupun di sebelumnya. Lalu langsung saja kita masuk di bagian 3B4, di mana jumlah dari 3B1, 3B2, dan juga 3B3 kita totalkan itu ada Rp33.948.750 rupiah, sehingga untuk hasil dari 3C ini adalah jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan, dapat diperoleh datanya dari 3A dan juga ditambah dengan 3B4. Jadi sehingga hasilnya ini kita dapatkan di Rp76.677.500. Nah, selanjutnya ini adalah formulir 1111A1, di mana ini merupakan formulir daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Jadi sebelum masuk pengisian formulir, kita harus mengisi terlebih dahulu untuk nama PKP-nya, masih sesuai dengan formulir sebelumnya, yaitu PT Global Electric Nusantara. Lalu untuk NPWP-nya juga masih sama, kita cantumkan kembali. Untuk masanya juga sama, dan untuk pembetulannya juga sama. Nah, dalam kegiatan ekspor ini, PT Global ini memiliki satu transaksi, yaitu di tanggal 25 Januari dengan nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP atau penerima JKP ini, yaitu Techworld Ltd, di mana untuk nomor dokumennya juga kita memiliki, yaitu di 01010-25-0000004. Lalu untuk di tanggal 25 Januari, dan untuk DPP-nya ini sebesar 20 juta rupiah. Nah, untuk kegiatan ekspor ini itu tidak dikenakan PPN, atau PPN itu 0%, maka di sini tidak ada kolom PPN, langsung saja DPP-nya saja. Dan untuk keterangannya ini, dikarenakan ini kegiatan ekspor dengan barang berwujud, maka kita tulis ini di sini keterangannya BKP. Dan untuk hasil
DPP dalam kegiatan ekspor ini sebesar 20 juta rupiah dengan PPN-nya itu 0. Tidak ada PPN yang terhitung dalam kegiatan ekspor ini. Nah, selanjutnya ini adalah formulir 1111A2 merupakan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Jadi, formulir ini itu mencatat segala kegiatan yang dilakukan di dalam negeri dengan faktur pajak atau di dalam daerah pabean. Sebelum untuk mengisi transaksi-transaksinya, kita harus mengisi terlebih dahulu untuk nama PKP-nya. Nama PKP-nya itu masih sama, yaitu PT Global Electric Nusantara, dan NPWP-nya juga masih sama, serta masa dan juga pembetulannya juga masih sama seperti formulir sebelumnya. PT Global Electric Nusantara ini melakukan kegiatan pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak ini ada beberapa 4 transaksi, yaitu di tanggal 10 Januari, 11 Januari, 18 dan juga 26 Januari. Untuk di tanggal 10 Januari ini melakukan transaksi dengan pembeli BKP ataupun JKP-nya, yaitu Toko Prima Komputer dengan NPWP. Toko Prima Komputer sendiri ini itu di 02789654 strip 3 210000. Dan di data kami ini juga memiliki kode dan nomor seri faktur pajak tersebut. Kita masukkan itu sesuai dengan ketentuannya. Dan untuk tanggalnya ini yang tadi sudah disebutkan di tanggal 10 Januari 2025. Lalu untuk DPP-nya pada transaksi yang pertama itu sebesar 75 juta rupiah. Dan untuk PPN-nya ini dikenakan sebesar 11% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN yang berlaku di tahun 2025, yaitu sebesar Rp8.250.000. Nah, selanjutnya untuk transaksi di tanggal 11 Januari ini, untuk nama pembeli BKP ataupun JKP-nya ini yaitu PT Global Electric Nusantara dengan NPWP-nya juga sudah ada kita masukkan. Dan untuk kode dan nomor serinya itu masih sama, namun yang membedakan di setiap transaksinya itu adalah di angka terakhirnya itu sesuai dengan urutan transaksinya yang dilakukan. Lalu untuk di tanggalnya ini di tanggal 11 Januari, dan untuk DPP transaksi yang kedua ini sebesar 6 juta rupiah. Dan untuk PPN 11%-nya ini sebesar 660.000. Selanjutnya, untuk transaksi yang ketiga di tanggal 18 Januari ini, untuk nama pembeli BKP ataupun penerima JKP-nya yaitu Toko Digital Komputer. NPWP-nya kita masukkan, NPWP Toko Digital Komputer sendiri, dan untuk kode dan nomor seri faktur pajaknya itu masih sama kayak tadi, hanya dibedakan di angka terakhirnya itu kita ubah menjadi 3. Dan untuk DPP-nya ini sebesar 12 juta. Lalu untuk PPN 11%-nya yaitu di 1.320.000. Nah, untuk transaksi yang terakhir ini di pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri ini di tanggal 26 Januari, CV Megadata dengan NPWP-nya juga sudah ada sesuai dengan ketentuannya, dan juga nomor serinya juga sudah ada sesuai dengan ketentuannya, namun kita ganti dengan angka 4 di angka terakhirnya. Dan untuk DPP-nya ini sebesar 5 juta rupiah. Untuk PPN 11%-nya di 550.000. Nah, jika kita sudah mencatat keseluruhan transaksinya, kita jumlahkan untuk DPP-nya sendiri. Dari 4 transaksi, hasilnya itu di 98 juta. Dan untuk PPN-nya itu sebesar 10.780.000 rupiah. Selanjutnya ini adalah formulir 1111B1, di mana formulir ini merupakan daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Jadi formulir ini itu mencatat segala transaksi kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Global Electric Nusantara selama masa periode pajak tertentu. Nah, sebelum masuk ke pengisian
formulir ini kita harus mencatat terlebih dahulu atau mengisi nama PKP-nya terlebih dahulu. Seperti formulir sebelumnya, kita mencatat transaksi yang dilakukan oleh PKP PT Global Electric Nusantara, dan untuk NPWP-nya juga masih sama seperti sebelumnya. Untuk masa dan juga pembetulannya juga masih sama seperti formulir sebelumnya. Nah, dalam kegiatan impor ini, PT Global ini memiliki 2 transaksi, yaitu di tanggal 5 Januari dan juga di tanggal 8 Januari. Untuk di tanggal 5 Januari ini, untuk nama penjual BKP atau JKP-nya ini yaitu Dell Technologies Ltd, dengan nomor dokumen tertentunya ini juga sudah kita miliki. Kita masukkan ke dalam kolom nomor dokumen ya. Lalu untuk tanggalnya di 5 Januari 2025, dan untuk DPP-nya ini sebesar Rp275.625.000. Nah, dikarenakan ini kegiatan impor, jadi dikenakan PPN 11% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN yang berlaku di tahun 2025. Jadi Rp275.625.000 ini dikali dengan 11% PPN-nya itu sebesar Rp30.318.750. Nah, untuk transaksi yang kedua ini dilakukan di tanggal 8 Januari dengan nama penjual BKP ataupun JKP-nya ini di Shenzhen Touch Components, dengan nomor dokumen tertentu juga sudah kita miliki. Dan untuk tanggalnya di tanggal 8 Januari, dan untuk DPP-nya ini sebesar Rp66 juta. Dan untuk PPN 11%-nya yaitu di Rp7.260.000. Lalu di sini untuk keterangannya ini merupakan barang kena pajak, maka kita catat keterangannya itu BKP untuk di 2 transaksi tersebut. Lalu untuk total keseluruhan dari DPP yang atas kegiatan impor ini sebesar Rp341.625.000, dan untuk PPN-nya ini sebesar Rp37.578.750. Di sini kita melakukan pengisian terhadap formulir 1111B2, di mana formulir ini merupakan daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Jadi sebelum untuk mengisi data-data pajak masukan tersebut, kita harus mengisi terlebih dahulu untuk nama PKP dan juga NPWP-nya seperti formulir sebelum-sebelumnya. Jadi untuk nama PKP-nya ini masih sama, yaitu PT Global Electric Nusantara. NPWP-nya juga masih sama. Untuk masa dan juga pembetulannya juga masih sama. Nah, dalam formulir ini PKP ini itu melakukan beberapa transaksi, yaitu di tanggal 12 Januari, 14 Januari, dan juga di tanggal 28 Januari. Untuk di tanggal 14 Januari ini, PT Global ini melakukan transaksi bersama dengan PT Sinar Elektronik Indonesia dengan NPWP tersebut itu di 01.446.7/910.000. Lalu untuk kode dan nomor seri faktur pajaknya juga sudah ada, jadi tinggal kita masukkan ke dalam kolom yang sesuai. Lalu untuk tanggalnya juga di tanggal 12 Januari, dan untuk DPP-nya pada transaksi yang pertama itu sebesar Rp48 juta. Lalu dikarenakan ini kegiatan yang dilakukan di dalam negeri, jadi pasti dikenakan PPN 11% sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN pada masa di tahun 2025. Jadi untuk 11%-nya itu sebesar Rp5.280.000. Nah, lalu untuk transaksi yang kedua ini juga dilakukan oleh PT yang sama, yaitu PT Sinar Elektronik Indonesia. Namun yang membedakan transaksi pertama dengan transaksi yang kedua ini, bahwa transaksi yang kedua ini di tanggal 14 Januari, PT Sinar Elektronik Indonesia ini melakukan retur atau
faktur pajak yang diganti. Jadi untuk NPWP-nya juga masih sama, dan untuk faktur pajak atau kode dan nomor serinya itu kita isinya di bagian kolom kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti ataupun yang diretur. Dan untuk tanggalnya juga masih di tanggal 14 Januari, dan untuk DPP-nya ini di 8 juta rupiah. Lalu kita kurangin DPP awal dengan DPP faktur retur ini di 8 juta, lalu untuk PPN-nya juga sama di 11%, yaitu di 880.000. Lalu untuk transaksi yang ketiga ini, untuk nama penjual BKP ataupun JKP-nya ini yaitu PT Cahya Teknik Mandiri dengan NPWP dari PT Cahya Teknik Mandiri ini juga sudah ada sesuai dengan data yang kita miliki. Dan untuk faktur pajak atau kode dan nomor serinya juga sudah ada, kita masukkan sesuai dengan kolomnya. Dan untuk tanggalnya ini dilakukan di tanggal 28 Januari. Dan untuk DPP-nya ini sebesar 25 juta rupiah. Lalu untuk PPN-nya ini juga masih sama, namun PT Cahya ini melakukan kegiatan pajak masukan JKP dalam negeri. Itu untuk PPN yang 11% di 2.750.000 rupiah. Jadi untuk pajak masukan dalam negeri ini untuk total DPP-nya yang diperoleh itu sebesar 65 juta rupiah, dan untuk PPN yang dikenakan itu di 7.150.000 rupiah. Nah, di sini adalah formulir 1111B3, di mana ini adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Jadi, dari data yang kita miliki bahwa PKP PT Global Elektrik Nusantara ini dengan NPWP 1234568.9/012.000 ini tidak memiliki kegiatan pajak masukan yang dapat dikreditkan atau tidak ada transaksi yang mendapat fasilitas. Jadi untuk formulir di B3 ini tidak ada yang kita isi ataupun yang tidak ada yang kita catat di formulir ini. Oke, jadi untuk kesimpulan dari materi yang kita bahas, bahwa pajak pertambahan nilai atau PPN ini adalah pajak konsumsi tidak langsung yang menjadi tulang punggung penerimaan negara dengan mekanismenya pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran. PPN ini diterapkan dengan tarif umum 11% untuk transaksi dalam negeri dan tarif 0% itu untuk kegiatan atau transaksi ekspor. Dari studi kasus PT Global Elektronik Nusantara ini menunjukkan perhitungan praktis yang menghasilkan status PPN lebih bayar sebesar Rp33.948.750 pada Januari 2025. Pemahaman ini menyeluruh tentang PPN, bahwa PPN ini sangat penting untuk mendukung kepatuhan pajak dan efektivitas sistem fiskal nasional.